Bapa kami yang ada di dalam surga, hati kami bisa tersesat. Karena itu nyatakanlah jalan-Mu bagi kami. Pikiran kami bisa salah dalam memahami dan mengerti Tuhan. Karena itu kami membutuhkan dan memerlukan kehendak-Mu untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu menerima kami bukan karena kami baik, bukan karena kondisi kami semakin baik, tetapi justru hidup kami rentan dan rawan untuk salah dan tersesat. Kiranya firman-Mu yang menuntun dan menolong setiap kami. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Shalom. Bapak Ibu, saya dari Sion Kid selalu mengundang Bapak Ibu kalau ada dari anak-anak kita yang mau ikut paduan suara, silakan. Paduan suara dimulai jam 10, jam 11 persis selesai. Jadi gereja punya hati yang besar untuk mempersiapkan anak-anak itu untuk dilatih menyanyi. Saya termasuk mulai kelas 3 SD dilatih di paduan suara. Jadi kalau saya hitung-hitung sampai tahun 2000 saya baru masuk SCTA, gereja menghabiskan jutaan untuk mendidik anak-anak sekolah minggu untuk bisa memuji Tuhan dengan benar. Kalau jam 11 lewat belum selesai, Bapak Ibu bisa salahkan lo serif gitu ya. Silakan. Jadi kami sangat bersuka cita kalau anak-anak ada waktu, ada tenaga untuk dilatih, bisa untuk melayani Tuhan melalui paduan suara Angel Choir. Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah perbaharui dan murnikan hati dan pikiranku. Saya tidak bisa membaca hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Jadi kalau saya hari ini berbicara hati dan pikiran, bukan berarti saya tahu semuanya. Tetapi kita tahu yang bisa meluruskan, yang bisa mengklirkan, yang bisa memperjelas hidup kita, hati dan pikiran kita adalah Tuhan, Sang Pemilik Firman. Saya mengajak kita untuk membuka Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat ke-25. Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat ke-25. Bapak Ibu, kita akan membaca bergantian. Saya ayat 13, silakan Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Bergantian terus sampai ayat ke-25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Lalu teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Jawab Yesus kepada mereka, runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya.
Dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Bapak Ibu, bulan lalu saya melayani di salah satu gereja teman saya, antara Kediri dan Pare di tengah-tengah. Daerahnya namanya Ngurah, tapi masih masuk ke daerah pinggiran desa, begitu ya. Jemaatnya jumlahnya 18 orang. 10 orang itu keluarga besar dari pendeta. Jadi yang bukan anggota keluarga pendeta cuma 8. Jadi 18. Ukuran 5 meter lebar, panjangnya sekitar 12 meter. Pakai full musik lengkap. Bapak Ibu bisa membayangkan dengan ruangan seperti itu, rame dan seru, gitu ya. Rame dan seru. Saya mau berangkat pagi itu sama istri, loh kok pakai batik? Ya ini jemaat desa, nanti aku pakai jas, pakai hem, gimana begitu? Hamba Tuhan kok nggak bisa menyesuaikan dengan kondisi begitu. Oh gitu, udah pakai jas batik, jangan. Nanti kita dilirii sepanjang ibadah, pakai jas batik. Karena sudah kira-kira ini pasti jauh berbeda seperti yang biasa saya di sini begitu. Sampai di sana betul memang biasa sedikit, 18 itu datangnya itu nggak barengan begitu ya. Kok 10 ini keluarga besar ternyata. Muncul, lalu ketika jam 8:05 pemusik ke depan. Full musik, gitar 2, ada drum, ada keyboard begitu ya. Saya sudah menetapkan hati dan pikiran saya nggak boleh terganggu. Gereja besar, gereja kecil, musik lengkap, musik rame, musik sepi, sama. Motivasinya beribadah kepada Tuhan. Lalu musik maju, saya lihat pemain keyboardnya sandalan jepit. Kaget saya, kayak habis pulang dari sawah ini ya. Hati saya sudah mulai lemes. Aduh, kita mau ibadah dengan hikmat begitu. Lihat sandal jepit langsung rodok down. Ini pelayan Tuhan apa enggak ngerti? Kan harus rapi, masa sandal jepit itu yang paling rapi begitu ya. Terusik saya begitu, tapi cuma 5-10 menit. Saya bilang, aduh enggak, sudah. Yang menarik adalah Bapak Ibu, yang salah itu yang sandalan jepit apa saya? Ya toh. Motivasi saya mau ibadah kepada Tuhan itu buyar begitu. Gara-gara lihat yang main musik keyboard itu pakai sandal jepit. Coba ya, nggak sadar begitu, langsung terusik begitu. Yang salah bukan yang pakai sandal jepit. Yang salah saya, karena saya menaruh ukuran begitu, ibadah yang hikmat begitu, ibadah yang dengan motivasi yang tulus itu harus pakai sepatu. Dan ketika ada orang memakai sandal jepit, terusik begitu, pikiran dan hati kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadang kita berpikir orang lain yang salah, tapi kita yang salah. Kita pikir orang lain itu jadi batu sandungan buat kita untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup. Tapi ternyata kita yang menjadi batu sandungan begitu. Bukankah kita tidak bisa mengharapkan orang lain berhenti untuk menyakiti kita? Kita nggak bisa mengharapkan itu. Kita juga tidak bisa mengharapkan bahwa orang lain nihil begitu akan menyusahkan hidup kita. Atau kita berharap orang lain berhenti begitu, membuat hidup kita pahit, sehingga kita tidak bisa mengampuni orang lain. Tidak bisa Bapak Ibu. Mungkin 1-2 orang bisa, tapi pada satu waktu akan muncul bergantian. Kita tidak pernah berharap kita tidak pernah berharap supaya berhenti. Istri kita gak rewel, anak kita gak rewel. Apakah kita punya harapan begitu? Terlalu tinggi Bapak Ibu. Betul enggak? Enggak bisa begitu. Suami rewel, istri rewel, it's okay. Anak rewel, it's okay. Yang salah bukan di sananya, di kita sendiri. Hari itu saya pulang diskusi sama istri. Aduh. Gara-gara sandal jepit, berantakan. Enggak bisa menikmati ibadah hari itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak bisa berharap bahwa kehidupan itu akan berhenti untuk membuat hidup kita sulit dan susah.
baru kita bisa punya hati yang tulus dan murni menjadi orang Kristen. Kita tidak pernah bisa berharap untuk berhenti tidak punya teman yang menjengkelkan, baru kita bisa menjadi orang Kristen yang baik. Kita tidak bisa berharap hidup itu baik dulu, baru saya baik. Orang baik dulu, baru saya baik. Tidak bisa, Bapak Ibu. Karena itu sesuatu yang real, yang tidak bisa dihentikan. Tetapi kita hanya bisa menerima dan menjalani itu dengan cara pikir yang benar, dengan hati yang benar. Bapak Ibu, pagi ini saya mengajak kita merenungkan dua hal. Bahwa yang pertama itu adalah hidup itu adalah anugerah. Pujian hari ini mengangkat hati kita dari KitKat. Saya dulu ingatnya KitKat begitu ya, KitKat gitu ya. Lama enggak jumpa, sekarang muncul lagi. Lalu lagu Amazing Love begitu ya. Mengangkat kita begitu bahwa hidup itu anugerah. Betul, enggak ada yang salah. Tetapi cara memahami itu seringkali itu hanya sebagian. Kita memahami dan berpikir hidup itu anugerah ketika berbicara tentang dosa-dosa kita. Ketika berbicara tentang keselamatan kita. Ketika berbicara tentang keyakinan, kepastian masuk surga kalau kita mati suatu saat. Setelah itu berhenti. Di luar itu kita tidak sanggup untuk menerima bahwa kehidupan itu adalah anugerah. Maka ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya, Bapak Ibu. Sangat berbahaya ketika kita hanya memahami bahwa anugerah itu bicara soal dosa. Anugerah itu bicara soal salib. Anugerah itu berbicara soal penebusan. Tetapi anugerah itu berbicara seluruh kehidupan kita yang dihadirkan Tuhan untuk kita jalani. Baik itu yang sulit ataupun yang senang. Baik itu yang menyusahkan kita atau yang membahagiakan kita. Itu adalah anugerah. Bahkan kita bisa berkata orang yang paling menjengkelkan pun itu adalah anugerah. Kalau kita hanya berpikir bahwa anugerah itu berbicara soal pengampunan dosa, kita akan menempatkan Allah di tempat yang salah. Kita akan memperalat Tuhan ketika kita menghidupi kehidupan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Bapak Ibu, kisah Tuhan Yesus marah di Yohanes pasal 2 adalah sesuatu yang langka. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau hari ini viral ya akan viral kisah itu. Karena belum pernah tercatat ada orang yang marah di pelataran bait suci mengusir orang sedang berjual beli hewan korban yang akan dipersembahkan di bait Allah. Tidak ada. Tapi hari itu Tuhan Yesus marah tanpa peringatan, tanpa SP1, tanpa SP2, langsung dicungkir balikkan semuanya. Dan bahkan itu mengambil tali lalu memakai itu untuk mengusir semuanya. Kemarahan yang luar biasa. Lalu kita bertanya, apa ada yang salah? Pasti ada yang salah. Apakah Tuhan Yesus salah? Tidak. Apakah mereka yang berjualan salah? Salah. Bukan soal salah berjualannya, Bapak Ibu. Kalau kita melihat sistem agama orang Yahudi, Bapak Ibu, bahwa korban bakaran yang diperintahkan Tuhan itu adalah sarana, itu adalah alat, itu adalah simbol ketika mereka membawa itu kepada Tuhan, dan oleh karena anugerahnya Tuhan mengampuni dosa mereka. Bukan karena korban bakarannya. Itu simbol, itu alat. Tetapi dalam perkembangan waktu itu menjadi terbalik. Korban bakaran itu menjadi alat untuk menentukan seseorang diampuni dosanya atau tidak. Cara berpikir ini merusak sekali. Ketika itu terjadi, bukan Tuhan yang menguasai hidup kita. Kita yang akan mengendalikan Tuhan. Orang-orang Yahudi berpikir dengan banyak melakukan, Tuhan memberkati. Dengan banyak melakukan hal-hal yang rohani, hidup mereka baik-baik saja. Tetapi ketika hidup mereka tidak baik-baik saja, mereka mencari alasan siapa yang menjadi penyebabnya ini. Dosa kah? Atau Tuhan sedang berlaku jahatlah kepada umatnya. Bapak Ibu, kita tidak fair
Betul tidak? Itu yang sedang terjadi di pelataran bait suci. Gambaran kecil tapi itu menjadi satu gambaran yang menggambarkan bagaimana hidup orang-orang percaya pada zaman itu. Mereka sudah tidak lagi melihat hidup ini sebagai anugerah. Kalau mereka diberkati itu anugerah. Kalau hidup mereka mengalami malapetaka itu bukan anugerah. Bukankah tidak fair kita kepada Tuhan? Ketika kita hanya menerima yang baik saja, tetapi yang tidak baik kita anggap itu bukan anugerah. Istri suami kita tuh bisa orang-orang yang paling menjengkelkan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Apakah kita berani berkata, kamu bukan anugerah buat aku? Ya, atau anak-anak kita begitu, yang membuat kita sepaneng begitu, lalu kita berkata, kamu bukan anugerah buatku. Ya toh, tidak fair toh kita. Istri kita yang paling menjengkelkan pun itu anugerah. Suami kita yang menjengkelkan itu pun anugerah. Kehidupan tidak seperti yang kita prediksi dan kita harapkan, itu anugerah. Bahkan ketika Tuhan memberikan kelancaran dan berkat-berkatnya, itu adalah anugerah. Bapak Ibu, mari kita syukuri setiap kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bahkan sekalipun kehidupan itu menyulitkan dan sampai hari ini belum berhenti atas hidup kita. Hidup itu anugerah, Bapak Ibu. Coba kita bayangkan bangun pagi, kita menghirup dengan begitu luar biasa setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah itu adalah kita nggak pantas untuk hidup, tapi Tuhan memberikan kita hidup untuk menghidupi kehidupan ini. Kalau kita bisa makan dengan baik, seharusnya itu nggak pantas, tapi itu anugerah dari Tuhan. Kita hari ini bisa punya keluarga, punya anak, punya pekerjaan, itu juga anugerah. Jangan pernah kita berpikir seperti orang-orang yang terjadi, orang-orang Yahudi, yang dimana Tuhan Yesus marah karena mereka memutarbalikkan makna korban bakaran. Mereka pikir dengan banyak melakukan, Allah bisa disetir. Mereka pikir dengan banyak melakukan, kehidupan bisa diprediksi. Dan itu bukan realita. Kita ditebus oleh anugerahnya, supaya kita menikmati segala kelimpahan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Roma 8 ayat 28, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, itu mendatangkan kebaikan. Iman Kristen di dalam Kristus mengalahkan bahwa kehidupan di luar diri kita bukan yang menguasai kita, tapi Tuhan yang menguasai hidup kita untuk kita bisa melewati kehidupan yang Tuhan percayakan kepada hidup kita. Bapak Ibu, saya pikir bukan hanya Bapak Ibu yang melewati masa-masa sulit dan sampai hari belum berhenti. Saya pun sama. Kalau harus berdoa setiap hari akan berteriak, selesai hari ini, kapan? Gitu. Tapi ketika memikirkan kembali bahwa hidup itu adalah anugerah dari Tuhan, maka nggak pantas kita menyerah. Maka tidak pantas kita menyalahkan Tuhan. Maka tidak layak kita mencoba mendikte Tuhan seperti yang kita inginkan. Hidup itu adalah anugerah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, pasti dan yakinlah itu akan mendatangkan kebaikan. Lalu yang kedua, hiduplah berbuah, atau kita akan merugikan orang lain. Hiduplah berbuah, atau kita akan merugikan orang lain. Hidup beragama orang Yahudi akhirnya menjadi penentu siapa yang pantas dan layak menyembah Tuhan dan siapa yang gak pantas, Bapak Ibu. Aneh ya. Ketika mereka mengubah konsep berpikirnya bahwa mereka yang bisa mengendalikan Tuhan, mereka yang bisa menentukan hidup dan bukan Tuhan, maka di satu titik mereka akan menjadi batu sandungan dan merugikan orang lain untuk menentukan orang itu layak untuk menyembah Tuhan atau tidak. Pelataran bait suci itu dikhususkan buat orang-orang non-Yahudi
untuk datang beribadah. Logikanya, kalau itu dibuat pasar hewan, Bapak Ibu, lalu kemana mereka bisa beribadah? Mereka tidak tahu, mereka tahu. Mereka tidak sengaja, mereka sengaja. Karena mereka berpikir anugerah itu hanya untuk kami. Tuhan itu hanya untuk kami. Pengampunan dosa itu hanya untuk kami. Orang lain gak pantas. Orang lain gak layak. Maka pikiran dan hati seperti ini, hidupnya akan selalu menjadi batu sandungan. Buat orang-orang lain melihat bahwa Yesus itu hidup di dalam diri kita. Bagaimana situasi seperti ini bisa membawa bangsa-bangsa percaya kepada Tuhan? Kalau umat Tuhan sendiri menjadi batu sandungan, untuk orang tidak bisa menyembah, untuk orang tidak bisa melihat Tuhan itu hidup. Maka kita tahu hari ini, mungkin kita juga sudah tahu kenapa Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus marah karena mereka menjadi batu sandungan untuk orang datang kepada Tuhan. Bukankah itu sama terhadap hidup kita, Bapak Ibu? Kalau hidup kita tuh menjadi batu sandungan, Tuhan juga marah. Tuhan tidak menghendaki itu. Kita tidak diizinkan hanya bertumbuh seperti pohon ara yang daunnya begitu banyak, tapi tidak ada buahnya. Tuhan bilang tebang saja, ya kan? Kita tidak ingin seperti orang-orang Yahudi begitu, yang dilabur seperti kuburan yang putih, tapi dalamnya penuh tulang belulang dan kotoran. Karena hidupnya nggak berbuah. Mereka beribadah, mereka melayani, mereka memberi, tapi hidup mereka tidak berbuah. Maka ketika hidup kita tidak berbuah, hidup kita akan menjadi batu sandungan untuk orang lain melihat Yesus di dalam diri kita. Bapak Ibu, 4-5 hari ini anak saya sakit. Awal ceritanya itu karena makan ayam goreng di minggu malam. Jadi mulai malam itu sudah munek-munek begitu. Senin makan 1 sendok, saya menghabiskan. Jadi saya makannya 1 piring 3/4. Jadi, saya bilang, "Nyo, papamu gendut iki lagi nih." Lalu Senin sulit makan, ke Selekta itu cuma makan 2 sendok ya, saya menghabiskan nasi kotaknya begitu. Saya berharap Selasa itu lebih baik kondisinya. Masih tetap enggak mau makan. Saya bilang, "Nyo, kamu nggak mau makan nanti di opname kamu masuk rumah sakit." Tapi tetap nggak bisa makan karena situasinya munek-munek nggak karuan begitu ya. Kalau maafkan, kalau BAB itu hanya air dan angin, gitu ya. Saya belum pernah mengalami seperti itu. Wah, saya panik begitu, panik karena hari Selasa mulai lemes begitu, lemes begitu ya. Masuk hari Rebo, waduh, kesabaran saya itu diuji, Bapak Ibu. Nada-nada tinggi saya itu keluar semua, begitu ya. Yang sulit tidur saya marahi, telat sedikit saya marahi, dimasakkan nggak dimakan marah saya begitu. Sampai hari Kamis itu masih belum bisa makan. Saya bilang, "Udah, kamu mau makan apa?" Dari Tidar ke perempatan Widyakarya itu ada tahu goreng. Tahu goreng, Pak, kasihan belum makan, lemes dia. Tahu gorengnya tutup. Ya sudahlah, kita ke jalan Kalimantan. Kan dia lesnya di jalan Kalimantan, di salah satu jemaat GKT 1. Sudah sampai Jagalan, Bapak Ibu. "Pak, cari molen di Tidar yuk." Loh, ini sudah di Jagalan yuk. Jam 4 kurang 5, jam 4 kamu les. Kita ke Tidar, PP ke jalan Kalimantan, selesai. Lah kan ini waktu-waktu takjil, Bapak Ibu. Saya bilang, dari tadi nggak bilang kalau mau molen. Nada tinggi. Terus saya bilang, mulai turun, "Nyo, besok aja ya beli molen ya." "Iya Pak, enggak apa-apa." Ngeletek, jadi ngeletek. Enggak apa-apa. Pak Ibu, coba begitu. Coba, kita pikir saya bisa menguasai kesabaran saya. Tapi tahu, Tuhan tahu. Di situ kedagingan saya banyak. Maka Tuhan uji lewat anak saya dengan kesabaran saya.
Itu masih satu Bapak Ibu, masih banyak. Sepaneng 45 hari itu. Saya bilang, aduh Tuhan ampuni. Ampuni. Saya harus berbuah dalam hal ini. Kalau dia lagi baik, aman Bapak Ibu. Sabar saya, tanya loh Serif itu. Iya. Kalau anak saya itu baik-baik, saya sabarnya minta ampun dah. Baik-baik. Kalau dia tidak baik, lah itu yang susah. Ya toh? Itu sama dengan kita. Kita nunggu orang lain baik, baru kita jadi baik. Kita menunggu orang tidak jadi batu sandungan buat kita, baru kita tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Tidak bisa. Iman Kristen yang kita hidupi tidak boleh seperti ini, Bapak Ibu. Entah orang mau jadi batu sandungan atau tidak, saya tetap harus jadi orang yang berbuah hidupnya. Kita bisa salah, iya. Kita bisa teledor, iya. Tapi pilihan kita bukan stop berhenti dan menunggu orang lain baik, baru saya baik. Kita tidak selamanya bisa mengharapkan situasi pelayanan itu sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita berpikir, nunggu baik dulu situasinya, baru saya masuk. Tidak bisa. Yang salah itu di diri kita, Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngubah orang untuk tidak menjadi batu sandungan, tetapi diri kita masing-masing harus bertumbuh dan berbuah hidup kita. Mari Bapak Ibu, hiduplah berbuah sebagai orang percaya. Karena kalau tidak, kita akan menjadi batu sandungan. Entah itu suami terhadap istri, istri terhadap suami istri terhadap anak, anak terhadap suami istri. Ketika hidup kita tidak berbuah, kita akan menjadi batu sandungan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah hari ini kita melihat hidup kita yang ada di hadapan kita itu adalah hidup adalah anugerah dari Tuhan. Kalaupun sulit disyukuri, kalaupun susah disyukuri, kalaupun sedang baik-baik saja disyukuri. Karena harusnya kita nggak pantas, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan kepadanya. Hiduplah berbuah. Kalau acara IDMC kemarin itu, lakukan dari hal yang paling simpel. Hiduplah berbuah untuk keluarga kita. Janganlah jadi batu sandungan buat keluarga kita. Jadilah teladan dan berkat buat keluarga kita. Itu sudah cukup luar biasa, Bapak Ibu. Karena tidak mudah di situ. Karena ketika kita mau berbuah, orang-orang di sekitar kita itu akan menjadi alat untuk menguji, memunculkan apakah kita berani melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan-kehidupan yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kita dan pekerjaan kita. Saya yakin kita di sini kalau punya anak sering mengantar anak sekolah. Saya juga demikian. Kalau pagi pakai sepeda motor, kalau sudah di perempatan Tidar itu, Bondowoso itu, jantung tuh spot duk-dak duk-duk gitu ya. Panjang, macet gitu. Kadang saya lihat, aduh nyoh kurang 5 menit nyoh. Sekali saya terobos itu lampu merah kurang 2 detik. Wush. Pak, itu masih merah bukan hijau. Ngerti aku, itu merah bukan hijau. Tapi kalau kamu telat ya besok papa dipanggil kepala sekolah gitu. Wis itu pokoknya kita ngebut terus. Saya duduk mikir, iya ya Bapak Ibu, itu harga yang mahal kalau kita membiarkan itu menjadi satu kebenaran. Apapun alasannya. Karena itu akan menjadi contoh yang terbaik untuk merusak anak kita bahwa melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Kalau kejepit, kalau kepepet. Itu mahal. Kadang saya dibel dari belakang, Pak terus. Nggak ada petunjuk kok. Ayo
loh Pak. Jangan, saya dilihat anak saya. Kalau saya terobos, saya akan jadi model yang nggak baik buat dia. Bapak Ibu, tidak mudah loh, tidak mudah. Tetapi Tuhan meminta itu. Hidup kita, hidup Kristen kita, hidup yang berbuah. Apapun itu, apapun situasinya, apapun jabatan kita, apapun susahnya, hidup kita harus jadi berkat. Hidup kita harus berbuah. Karena kalau tidak, kita akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Mari, menjelang masa-masa Prapaskah, pengorbanan Kristus mengingatkan kita kembali bahwa hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Saya dan Bapak Ibu gak pantas untuk menikmati hidup ini, tetapi Tuhan masih berikan. Hiduplah berbuah sekalipun sulit. Hiduplah berbuah, atau kita akan menjadi batu sandungan untuk orang-orang lain tidak mampu melihat Yesus yang kita percayai dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, setiap kehidupan kami, bahkan yang paling sederhana, bahkan itu yang paling menyulitkan kami, itu adalah hidup anugerah dari Tuhan. Pengorbananmu cukup untuk membuat kami melewati kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Anugerahmu sangat cukup untuk memampukan kami melewati segala kesusahan dan kesulitan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan anugerah-Mu cukup untuk kami mampu menikmati kebahagiaan dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, tolonglah kami sebagai orang-orang percaya, hidup kami berbuah. Istri kami melihat hidup kami berbuah. Suami kami melihat hidup kami berbuah. Anak-anak kami melihat hidup kami berbuah. Sehingga hidup kami bukan menjadi batu sandungan buat mereka, tetapi hidup kami mampu menolong mereka untuk melihat Tuhan yang hidup yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.